Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Mohon izin saya membuka masker sedangkan Anda tetap memakai. Apalagi sudah duduk sangat berdekatan. Umat beriman yang terkasih, tegasan Injil tadi dalam khotbah Yesus, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yang saya menerjemahkannya dalam katekese yang keras, ngana kira nak mau mati-mati. Itu saya punya katekese. Dan ini dia punya terjemahan dalam Injil. Langit akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nyana kira ngana mau mati, ngana kira nak mau mati-mati. Maka karena itu saya selalu ajak, mari ke gereja. Baku dapa dengan Tuhan Yesus, perkataan yang sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yang secara sakramental, eklesial kita selalu rayakan dalam Ekaristi Kudus. Maka kalau saya sebagai pastor paroki kurang lebih mewajibkan Anda untuk datang ke gereja, karena pastor paroki saya sendiri dan Anda semua mudah-mudahan yakin bahwa kalaupun kita punya dunia berlalu, tapi karena kita memperkuat diri bersama Tuhan Sang Kekal, kita akan mendapatkan pengamanan, pemuliaan, dan bahkan partisipasi untuk hidup yang kekal. Karena itu anak-anak kita sedang mempersiapkan diri supaya mereka punya keanggotaan menjadi orang Katolik semakin sempurna, karena mereka akan mendapatkan sakramen inisiasi yang lengkap setelah permandian, Ekaristi Kudus, dan mudah-mudahan tahun depan ada Krisma setelah mereka mendapatkan itu. Dan inilah konsep keyakinan kita dengan cerminan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sehingga terjemahannya lagi setiap kali saya mengatakan mari kita membangun hidup yang semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Yang dalam bahasa bait pengantar Injil, berjaga-jagalah senantiasa dan hiduplah dalam doa. Keberjaga-jagaan kita hendaknya kita tidak isi dengan sikap foya-foya, sikap khawatir, sikap Anda anggap enteng orang, sikap tidak menjaga bibir dan mulut, tetapi kita mengisinya dengan bahasa semakin beriman berarti kita semakin cinta hidup menggereja, semakin bersaudara berarti kita membangun harmoni dengan siapapun, harmoni persaudaraan dengan siapapun, sehingga di antara kita hendaknya kita bongkar berbagai macam hal-hal yang membuat kita bermusuhan, tetapi kita membangun persaudaraan, kita menghilangkan sikap a priori dan sirik kepada orang lain, dan kita membuka ruang damai yang membuat kita semakin indah bekerja sama. Yang itu kemarin saya di hadapan Bapak Wakil Wali Kota Tomohon dan teman-teman LC dan LLI mengajak kita melaksanakan tema membangun sinergitas di kalangan kelompok umat Katolik agar berkarya semakin terang bagi gereja dan masyarakat. Maka umat yang baik, jangan habiskan waktumu saja dengan menilai, apalagi menghakimi orang lain. Apalagi menilai dan menghakimi orang lain baru tampak luaran saja. Dan itulah menjadi saya punya ilustrasi ketika saya membuka saya punya tema perbincangan tadi. Ketika saya turun dari mobil dan saya punya gaya pakai bandou dan rambut tidak beraturan, ada ibu-ibu yang mulai muka miring sama saya dan mulai bisik-bisik, masih pastor dia. Sehingga saya bilang, jangan
langsung menilai orang dari penampilan, bahkan dari perjumpaan sesaat. Dan ketika saya bilang, mengapa saya rambut panjang? Dan tidak usah bilang kan ada siaran langsung toh, mengapa harus saya rambut panjang? Mereka mulai tersentuh dan tergugah. Maka pada saat itu ketika saya membuat kesimpulan sementara dalam perbincangan tadi, perbincangan kemarin sore, Bapak Wakil Wali Kota memesan 2000 botol hand sanitizer. Jadi umat beriman yang terkasih, saya cuma yakin ketika kita bekerja dengan sungguh, yang dalam bahasa promosi saya tidak ada kata menyerah untuk waktu pinantik, saya yakin Tuhan tetap membuka jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan berkah bagi orang-orang yang selalu berpusat pada kerjasama dengan Dia. Minggu depan kita akan merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, yang secara nyata kita sudah tahtakan di lahan misi cagar budaya dengan salib kudus Yesus, yang di dalam dia punya prasasti ada sebait doa yang terus kami yakini, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Salib suci itu yang tadi mengatakan langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan berlalu. Yang nanti sebentar ketika saya mengangkatnya dalam simbolisasi doa komuni kudus, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ada jawab apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Maka saya mengajak kita semua, jangan percaya Yesus setengah-setengah. Jangan percaya Yesus dan ikut Yesus, ikut Anda punya mau. Masih baku senang dengan pastor, rajin. Nyanda baku senang terkena virus muntaber. Nyanda baku senang dengan ketua wilayah, hilang. Nanti kalau ada perlu minta surat permandian, baru muka-muka malaikat. Sesudah itu di luar sana DP mulu sudah tak kontrol dengan cerita-cerita jelek. Mari kita berubah, mari kita bertobat. Hidup bukan hanya sekedar mengisi hal-hal tersebut dengan menilai dan menghakimi orang dengan cara tidak benar. Karena itu berkali-kali saya ajak kita, mari kita semakin beriman. Semakin beriman itu sebenarnya pastornya tidak perlu wajibkan masuk gereja. Pendengar lonceng, oh yuk kote masuk gereja. Cuma karena Anda barangkali so tak tidur, maka pastor wajibkan. Serta pastor wajibkan cerita di luar. Aduh pastor penjahat sekali. EGP, emangnya gue pikirin. Itu saudara. Semua pendengar lonceng masuk gereja. Lonceng pertama jam berapa lonceng kote pertama? Masih babunyi lonceng sini. Lonceng kedua, lonceng ketiga, lonceng kematian. Lonceng kematian masing-masing orang. Jadi kalau so dengar sama di waktu tapi papa meninggal jam 2:12, orang kalau di kampung masih dah biasa tuh lonceng kematian. Oh, sampai jam 2:12 hampir tahun yang lalu papa meninggal langsung lonceng. Langsung baku-baku bisa. Siapa tuh mati? Karolu Saneba. Pastorin pe papa. Tobat sana. Itu orang yang sendiri kalau bilang tobat. Pejahat kok dia. Nah, itu sama barangkali kalau saya mati lalu ada berita di wall semuanya. Resquiet kas in pace. Bukan kote. Bagaimana kote? Requiescat in pace. Pastor Rain Saneba. Torang sayang Pak Pastor, martuhan lebih sayang taiminya. Torang sayang Pak Pastor, suruh kerja bakti tidak pernah pergi.
Mar dapat status di wall Facebook, torang sayang Pak Pastor, mar Tuhan lebih sayang. Kong kita di peti mati saya bilang balas taiminya ngana. Jadi saudara-saudara, torang sampai waktu ini kalau saya banyak kali berkhotbah kurang 16 tahun. Stop pikir-pikir jelek orang. Stop baku marah. Stop mulu-mulu, apalagi stop pakai masker toh. Stop mulu-mulu. Itu mulu pakai for berdoa. Anak-anak, itu mulu pakai for berdoa, pakai for makan supaya suci, ada energi, pakai for sambut tubuh Tuhan. Stop Carlota. Kalau ngana tetap Carlota, kalau pergi di surga, Petrus bilang ngana pe mulu kesetinggal di pintu. Jadi banyak mulu di pintu surga. Cuma DP badan tuh masuk. Jadi stop mulu-mulu. Lebih bagus ngana pe mulu isi dengan doa yang tak kunjung putus seperti bait pengantar Injil. Dan mari kita semakin bersaudara, mari kita semakin bekerja sama. Masih banyak pekerjaan indah dan luar biasa yang Tuhan percayakan untuk kita tumbuh kembangkan. Seperti apa? Mendidik dan memberikan teladan kepada anak-anak terkasih kita, membangun lahan misi cagar budaya Watu Pinantik, memperindah kasana hidup kita dalam 5 perutusan gereja: koinonia, liturgia, kerugma, martiria, dan diakonia. Mari kita isi hari-hari hidup kita dengan aktivitas, kreativitas, inovasi kehidupan yang membuat kita menjadi, bahasa bacaan-bacaan sebelum Injil, bintang-bintang terang yang membuat banyak orang kagum bahwa kita benar-benar putra dan putri Allah yang menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dengan begitu jangan takut, kalaupun mati Tuhan akan bilang, bagus sekali engkau hai hambaku yang setia dan bijaksana, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin.